Kamu ngapain berarti? Kalau gue mah WFH, aku mengisi waktu liburan aku, bukan waktu liburan, waktu di rumah aja dengan bekerja This is sama. not liburan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. LC makes everyone speak. Hai, hari ini Elsier semua lagi ngapain ya? Lagi di rumah ya. Ingat kita nggak boleh kemana-mana, kita cukup stay di rumah aja. Tapi stay di rumah aja kadang tuh ngebosenin gitu. Maka dari itu aku mau nunjukin salah satu cara yang aku gunakan untuk mengisi waktu di rumah biar nggak ngebosenin. Ya ini adalah sharing sama teman kita, sharing yang bermanfaat dong. Langsung aja yuk, ini dia aku sharing sama siapa? Halo. Tuh, say hi. Halo, hi. Hi everyone. Jadi ini adalah namanya Abdus. Dia adalah salah satu tutor favorit di sini. Tapi sekarang dia lagi ada di Malang buat ngelanjutin studi. Gitu. Oke. Dus, Halo. lu lagi WFH juga kan? Lagi di rumah aja kan maksudnya? Lagi di rumah aja kan? Iya. Nah, Di lu kosan ngapain? lebih tepatnya di kosan. Lu ngapain aja tuh? Untuk Banyak. di waktu. Apa aja tuh? There are a lot of things to do. Banyak ya kalau misalnya ngisi kekosongan sendiri. Pas pertama kali diumumin kalau perkuliahan bakal dialihin jadi online semuanya, aku yakin banyak waktu kosong yang bisa digunakan. Karena satu, aku nggak keluar, I just study from my bedroom, dari cuma kamar doang. Jadi, Nggak bosen lo. nggak dong. Sometimes bosan. 3 minggu terakhir ngerasa agak bosan. Tapi Tuh kan. aku udah ngejadwalin semua apa yang harus aku lakuin. Misalnya, pertama, kalau diurutin nomor satunya nonton ya. Nonton karena menghibur banget sih. Film. Banyak yang nonton. Ya, film, series, anime, dan lain-lain kayak gitu. Kamu ngapain berarti? Kalau gue mah WFH, aku mengisi waktu liburan aku, bukan waktu liburan, waktu di rumah aja dengan bekerja This is sama. not liburan. Oh iya, ini bukan liburan ya. Nggak liburan, anjir. Maunya sih liburan gitu. Kadang aku ngerasa bosen juga gitu. Namanya kan biasanya kita kumpul sama temen-temen. Kita biasanya ngobrol, tapi harus di rumah aja tuh demi kebaikan gitu loh. Terus apa nih tips, kasih aku dong tips biar aku nggak bosen di rumah. Apa ya? Tips cocok-cocokan ya. Kalau aku ya pertama, selain nonton, aku juga ngerjain tugas-tugas kampus karena seperti yang aku bilang tadi, perkuliahan dialihkan menjadi online semuanya. Jadi bukan libur sih, tapi lebih tepatnya kayak ya tetap belajar tapi dialihkan online kayak gitu. Terus kedua nonton film. Aku udah punya list movies. Jadi pas corona menyerang nih dan orang-orang udah mulai ya stay at home, aku udah mulai bikin list movies yang aku mau nonton. Terus aku juga nonton series kayak The Office atau yang lain-lain ya, terserah. Yang sekarang aku nonton The Office. Terus baca buku. Rajin Usahakan bisa, ya aku baca buku alhamdulillah. Jadi aku sekarang pas corona menyerang nih, mungkin dampak positifnya ya, aku bisa lebih rajin baca buku dari yang biasanya cuma biasanya 1 buku. Pas corona ini aku baca 2 buku seperti itu. Terus selain baca buku, nonton YouTube pastinya. Nonton YouTube LC nggak? Sometimes. Karena apa ya, aku lebih nonton YouTube update tentang berita-berita dari WHO kayak gitu kan, dari World Health Organization tentang apa sih kabar terkini mengenai corona itu sendiri kayak gitu. Jadi ya nonton YouTube. Selain nonton YouTube, tidur itu aja sih. Oke, kan ini banyak yang dialami orang nih kan, di rumah tapi tetap ya online, tetap ngerjain tugas kayak gitu. Lebih banyak nggak tugas lo?
Oh, banyak. Jadi, I don't know, that's a lot. Like, literally a lot. Double, triple, pokoknya double. Yang biasa, kan semuanya dialihin jadi online, dan itu tugasnya lebih double. Sehari tuh, kayak aku tuh hampir ngerjain. Dan jadwalnya kan agak beda, karena nggak teratur kayak jadwal kuliah biasanya kayak gitu. Ada dosen yang kayak pada biasanya belajar sesuai dengan jadwal, sekarang dia kayak nggak sesuai dengan jadwal. Nah, itu yang bikin bertabrakan kadang-kadang kesusahan. Banyak, tugas masih banyak. Makin banyak ya? Ya, makin banyak. Oke. Ini tips yang pengen aku tahu dari lu sih, dari dulu nih. Jujur gue ngefans banget sama aksen lo gitu. Pas lu ngomong bahasa Inggris tuh, pas lu ngomong bahasa Inggris tuh bagus gitu. Nah, tips belajar bahasa Inggris. Tips belajar bahasa Inggris untuk pemula sampai bisa mahir itu apa? Dari awal banget itu harus ngapain? Step pertama yang dilakuin. Oh my God. Pemula ya. Kalau aku lihat ke belakang, aku mulai belajar kan kelas 2 SMA. Itu siapa yang bangun di rumah lo? Kayak ada yang bangun. Di belakang ada ini apa namanya? Itu orang lagi bikin something gitu. Oke. Ya, kepada periodis. Terus aku mulai SMA kelas 2. Oke, back to the topic. Aku mulai SMA kelas 2. Fokusnya yaitu hafal vocab. Karena paling dasar lah. Kamu kan harus punya kosakata di kepala untuk menyusun kalimat dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi perbanyak vocab. Untuk perbanyak vocab sendiri caranya banyak. Nggak harus ngafal. Tapi aku coba sebuah cara. Kayak ada orang yang misalnya dia cuma, aku cocok sama ini, aku cocok sama itu. Tapi aku usahain cocokin semua, kayak nonton movie ya, YouTube ya, dengerin music, not really. Dari buku. Nah, sekarang kan aku lagi baca buku nih. Oke, aku tunjukin salah satu. Atau bisa artikel. Nah, sekarang aku lagi baca buku, judulnya Sapiens. This one. Aku juga baca buku ini, and it's full English. Terus sekarang lagi baru sampai di sini. Nah, ketika aku baca buku, itu ada kosakata yang nggak aku paham. Nggak kelihatan, aku garisnya pakai pensil soalnya. Pokoknya ada kosakata yang pasti aku nggak paham, aku garis bawahi. Nah, setelah baca satu bab, itu semua buku aku, yang kosakata tadi aku tulis di sini. Ini buku pertama, Sapiens. Sebenarnya ada yang lain sih. Oke, here is it. Nah, ini juga aku pernah ngelakuin yang kayak gini. Ini semua dari buku. Kalau yang ini dari buku Harry Potter rata-rata. Ini. Vocab yang lu nggak hafal gitu ya? Oke. Ya, vocab yang aku nggak tahu, aku garis bawahi, terus aku kumpulin. Dan setelah itu aku hafalin, kayak gitu. Terus setelah itu coba untuk bikin kalimat sendiri, dan lain-lain, kayak gitu. Because you say that you are interested in my accent, kalau aksen sendiri, dengar dan niru sih. Karena aku percaya bahwa contoh misalnya kamu dulu tinggal di Jawa lah, bagian mana, tiba-tiba kamu pindah ke Maluku. Yang kamu dengar setiap hari itu akan mempengaruhi cara bicara kamu. Yang pertamanya jadi kayak aku, aku lah contoh nyatanya aku waktu masih di timur, aku tuh bahasanya kayak misalnya mau bilang besi, aku bilangnya besi. Aku bilang besi. Nah, pas pindah ke Indonesia Barat, itu lama-lama aku berubah. Yang dari pertama besi menjadi besi. Kayak gitu loh. Jadi pengaruh apa yang kita dengar dan apa yang kita praktekkan. Jadi income-nya kamu dengar, terus output. Pokoknya yang masuk itu kamu listening, dan yang keluar itu kamu kayak ngucapin kayak gitu loh, ngomong kayak gitu. You get the point. Jadi salah satu teknik lu buat belajar bahasa Inggris itu lu baca buku, terus abis itu lu catat kosakatanya gitu. Ya, itu salah satunya doang. Selain itu kan bisa juga misalnya nonton TED Talks atau nonton video-video YouTube channel lah. Pakai English subtitle. Jadi kalau misalnya kamu nonton video bahasa Inggris, jangan pakai Indonesian subtitle. Tapi kadang susah itu tuh.
Untuk It's not that hard though. Ya susah bukan berarti nggak bisa. That's the thing, you know. pelan-pelan gitu ya. Yes. Jadi aku pakai English subtitle di English video kayak gitu. Kalau dari buku yang lu baca Harry Potter tuh ada nggak kata-kata yang ini istilah baru yang gue pahami gitu? Kata apa tuh? Oh, yang paling banyak. Aku kan kemarin sampai Harry Potter 4, buku keempat. Aku baca. Wih. Jadi kosakata yang paling banyak aku dapat di novel Harry Potter dan nggak ada di bahasa Inggris yang biasa aku pelajari. I mean like my English is more American instead of British. Bahasa Inggrisku lebih kiblatnya ke Amerika. Nah, sedangkan Harry Potter itu British. novel British kayak gitu. Nah, ada satu kosakata yang jarang banget aku dengar ketika orang Amerika ngomong. Reckon. Apa tuh? Reckon itu kayak I think bisa ganti dengan I reckon. Contoh, I think that's better for you. I reckon that's better for you. Kayak gitu. Tulisannya gimana tuh? Reckon. RECKON. Oh, gitu. Reckon. Itu kosakata Dan baru. itu kayak- buat gue juga. Padahal itu dasar. It's like British use that a lot, but American like they don't really use it. Jadi ya itu yang aku dapat banyak dari novel Harry Potter sih. Kayak gitu. Terus ada nggak kegiatan lu selama WFH nih yang menurut lu penting buat mengimprove diri lu better, kayak sesuatu hal yang dulu waktu belum WFH bukan WFH sih, waktu belum di rumah aja lu tuh nggak pernah lakuin gitu. Ngomong-ngomong soal I guess the first point that I have mentioned, which is reading. Ya, aku baca, tapi nggak serutin ketika sekarang pas masa pandemi kayak gitu loh. Jadi sebelum pandemi itu kayak ya aku baca-baca aja, tapi kayak selama masa pandemi ini kayak benar-benar nggak bisa keluar. Kalau dulu sebelum pandemi kan ya aku bosan aku keluar kayak gitu. Like when you feel bored, then you're gonna get out of your room and do stuff bla bla bla. Tapi sekarang kan kayak ya kamu bosan, tapi kamu nggak bisa keluar. So apa yang harus kamu lakuin gitu loh? Kalau nggak baca buku, nonton video, nonton film, ya apa lagi? Aku nonton sih, yang paling banyak nonton, but like yang berkualitas, watching documentary, reading books. Aku juga nonton anime sih, ya lebih rajin baca. itu. Terus lu pernah ini nggak? Lu pernah kan lu udah lama nggak di LC nih, lu pernah kangen LC nggak? Oh, I miss Elsie so much. Like literally, I miss Elsie so much. Aku kangen banget sih. Like the people, the circumstances, the food. Banyak banget yang aku kangenin. The students, they are lovely. Ada rencana setelah lu lulus kuliah ke sini? Oh yeah, I think so. I'm gonna kayaknya ya setahun kayaknya. I mean like I have another bigger plan, but I don't want to tell anyone yet. So kayaknya setelah lulus, I'm gonna go home first, pulang dulu, because like you know, aku nggak pernah pulang. Iya, gue tahu kok cerita lu. That's the thing. Jadi mungkin pulang dulu dan do something for my village. And then balik ke kampung Inggris untuk prepare something for something else lah kayak gitu. Terus buat lu sendiri bahasa Inggris tuh penting nggak sih sebenarnya? Karena jujur ya, percaya atau nggak percaya, banyak orang sekarang tuh masih yang kayak aduh bahasa Inggris tuh susah, kayak nggak penting buat dipelajari kayak gitu loh. Because they don't need that. Mungkin belum butuh. They don't need that yet. Jadi belum butuh, jadi belum merasa. I mean like learning for experience. Belajar dari pengalaman. I started learning English when I was 17. Cuma kelas 2, if I'm not mistaken. Dan I'm so grateful for that. Aku sangat bersyukur karena ketika aku pindah ke kampung Inggris kan belajar dan setelah itu jadi tutor. Itu ya
Itu apa namanya? Aku nemuin banyak banget murid yang like older than me. Aku punya murid yang 30 years old, even 59 years old, yang pernah 59 tahun. Dan aku masih ingat salah satu murid yang dia benar-benar selalu bilang, kenapa sih aku nggak belajar dari dulu? Kenapa sih aku nggak? Kenapa aku? Dan itu cuma nyesel. And I'm so grateful that I started younger than him. Walaupun aku rasa SMA itu kinda late, but not as late as him. Gak setelah dia yang, tapi nggak ada kata telat. Nggak ada kata telat. Cuma itu loh, apa ya? Kayak orang kalau misalnya udah 30 kan mungkin ada banyak pikirannya lebih banyak, bebannya lebih banyak. Yang dipikirin bukan cuma belajar doang. Like there are a lot of things to think. There are a lot of things to consider dan lain-lain kan. Makanya nggak semudah kita yang like we have a lot of pressure too, but nggak sebanyak mereka yang umurnya di atas aku seperti itu. Jadi mungkin belum butuh, jadi belum merasa, tapi you don't know when you need it. That's the thing. Kamu nggak tahu kapan kamu akan membutuhkan itu, and it's gonna be better if belajar dari awal-awal kayak gitu. Belajar dari semudah mungkin. Sekarang kalau misalnya you guys, if you watch this video, start learning English because kamu akan butuh one day, and you don't know. Seperti itu. Jadi jangan sampai tiba-tiba terus orang bilang, oh kamu harus persyaratannya adalah bisa bahasa Inggris, dan kamu kayak, oh I have no idea. Itu kan nasi udah menjadi bubur seperti itu. Biar nggak nyesel mulai belajarnya tuh. Biar nggak nyesel. Ya. Iya sih. Dan benar-benar sih, apalagi waktu sekarang ini kan kayak kita di rumah aja gitu loh. Ini momen yang tepat juga gitu kan. Iya benar. Oke, terus momen yang atau hal apa sih yang paling sulit untuk dipelajari saat you learn English? Kesulitan terbesar. I'm still learning anyway. Aku masih belajar pastinya. Buktinya aku baca buku Sapiens. There are a lot of vocabularies that I don't know, and itu belajar sampai sekarang. Cuma ketika dalam proses awal-awal belajar, hal yang paling susah, I guess everyone feels the same. Grammar, menurutku. Like mostly orang tuh problemnya di grammar, but it's not difficult though. Nggak terlalu susah, cuma kalau misalnya bilang masalah yang paling dibilang susah dalam belajar di bahasa, ya grammar. Karena first, aku nggak bilang praktek lagi, karena I was in kampung Inggris. Aku di kampung Inggris, dan I have a lot of partners, I have a lot of people to talk to. Jadi itu bukan sebuah masalah, dan no one would judge me if I speak English. Nggak ada yang judge ketika aku ngomong. Because you are jadi here at that time. Yeah, because I was there. Nah, sedangkan orang-orang yang di luar kampung Inggris, they have double problems. Kalau misalnya dia satu punya problem grammar kayak aku, and the second one, dia bukan di kampung Inggris atau environment yang gak supportive, masalahnya double, karena satu udah susah belajar grammar, dua mau praktek gak ada karena gitu. Lingkungannya gak supportive kayak gitu. So yeah, itu problem orang-orang rata-rata sih. Like, oh I really want to practice, but a lot of people would judge me. Orang akan ceng-cengin dan lain-lain. You know? Iya sih, banyak juga yang ngerasa seperti itu sih. Yeah, it's like go to kampung Inggris. Kalau misalnya kamu di Indonesia dan go to kampung Inggris, that's the place when you can practice, when you feel free to speak English all the time. Itu benar-benar tempatnya. Tapi kalau misalnya unless you are in international school or something. Tapi kalau misalnya kamu hanya di lingkungan biasa kayak di Indonesia, it would be much better if you go to kampung Inggris, karena ensure orang nggak akan judge kamu ketika kamu ngomong bahasa Inggris seperti itu. Jadi temukan lingkungan yang tepat gitu ya. Lingkungan yang tepat, teman yang suportif, lingkungan yang tepat. Oke. Lu abis ini rencananya ngapain? I think I'm gonna watch movies. Movie apa dong? Aku tadi sambil apa? Sekarang aku tadi sebelum telepon aku baca. Jadi udah baca, setelah itu nonton. I mean like
baca, nonton. Sumpah gitu loh. Maksudnya kayak ya itu rutinitas yang kadang gue sendiri ya need something new gitu. But I think it's good. Film baru dan buku baru. oke. Ya. Oke, so isilah kegiatan di rumah aja dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, intinya kayak gitu ya. Ya. Atau ini ikut kelas online. Itu bagus banget sih menurutku. Kenapa Jadi tuh? karena satu, kalau misalnya kamu nggak banyak tugas, kamu bisa ikut kelas online. Karena satu, the cost is cheaper, biayanya lebih murah dari kursus offline, simpler, karena kamu cuma butuh internet connection, and you can even, like sit on your mattress and just in your bedroom with your shorts dan apa adanya. Kamu nggak perlu rapi-rapi, nggak perlu mandi untuk ngehadirin kelas online gitu loh. Everything is just simpler. Jadi kamu bisa cari kelas online whatever that is, whether it's English, Spanish, atau mungkin kursus-kursus yang lain. Coba untuk cari-cari kursus online seperti itu. Karena it would be so Improve ya, helpful. improve Ya. our English juga gitu ya. Daripada kamu duduk-duduk nggak jelas. Well, thank you so much buat sharing hari ini. Kita lanjut Ya. lagi next lagi. Sebenarnya aku Yeah, thank you so much. masih mau lanjut, tapi ini sepertinya ada batasan Zoom Ya, I karena guess so. Karena pakai Zoom. ya 40 menit doang. Oke. Thank you. Next time kita lanjut lagi ya. Thank you so much for having me. Bye. See you.